Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tepung dimanapun berada, kembali kita bincang sehat di Rehan Podcast. Kali ini kita bincang sehat bersama sahabat kita, biasa dipanggil Bang Budi. Beliau berdomisili di Batu Aji, pinggir-pinggir Batu Aji dikit lah, arah-arah Barelang gitu. Nah, sebelum kita bincang-bincang tentang terapi dan pengalaman beliau, kita kenal terlebih dahulu beliau, karena tak kenal maka tak sayang. Ya, Mas Budi atau Bang Budi? Bang ya, Ginting. Bang. Saya Marga Ginting, Pak. Oke, dari Medan. Dari Sumatera Utara. Sumatera Utara. Ya. Marganya Ginting. Marga Ginting. Marganya Ginting. Nah, Bang Budi, Bang Ginting di Batam sudah berapa lama? Kalau di Batam itu saya sekitar 10-11 tahun lah, Pak. 11 tahun? Iya, sekitar Sudah segitu. cukup lama ya? Iya. Awal mula merantau ke Batam? Jadi awal mula merantau ke Batam itu diajak saudara. Jadi ada teman saudara saya di Batam ini, dia buka PT. Jadi buka PT baru kan, jadi butuh karyawan lah gitu. Jadi saya ditawari dulu waktu di kampung, saya pun udah jualan herbal dulu. Oke, jualan herbal sama pulsa dulu. Oke, berarti di kampung sudah mulai mengenal terapi sebenarnya? Sudah, saya mengenal terapi itu mulai tamat SMA, sekitar tahun 2003. Kemudian di Jogja saya ngambil jurusan rekam medis di Poltekkes, Politeknik Kesehatan Swasta. Sempat kuliah di Poltekkes? Iya, jurusan rekam medis, D3 rekam medis, Poltekkes Bakti Setia Indonesia namanya. Itu kalau di Jogja di Jalan Janti, depan JSC, Jogja Expo Center. Nah, setelah di Jogja itu sekitar tahun 2005 lah baru saya bergabung tadi yang HPA. Tadi memang HPA saya udah ditawari waktu sama senior sekitar tahun 2004 tadi. Tapi saya belum bergabung itu, baru belajar bekam. Tadi belajar bekamnya sama kawan yang belajar sama Ustadz Katur Suhardi. Sanatnya jelas. Ya, diajari beliau kan metode sayatan gitu. Tapi saya belajar pribadi ini belum resmi ya, belum resmi belajar ikut pelatihan seperti itu. Kemudian tahun 2005 di Jogja, alhamdulillah ada ketemu teman masjid kan. Dia ikut HPA. Kemudian disitulah saya pertama kali bergabung itu sekitar tahun 2005. Bergabung di HPA? HPA, dulu masih HPA 1 dulu, HPA Malaysia. Yeah. Nah, jadi udah bergabung di HPA Malaysia itu, saya ikut pelatihan 3 hari itu, 3 hari 2 malam, kalau tak silap itu namanya Menjana Kejayaan. Jadi itu masih pakai istilah-istilah Malaysia kan, Menjana Kejayaan itu seperti pelatihan Pak, pelatihan 3 hari. Ini dalam 3 hari itu kita belajar bekam, kita belajar herbal, kita belajar diagnosa iriodologi, kita belajar tentang ya termasuklah bisnisnya kan, seperti itu. Itulah pertama kali saya betul-betul resmi ataupun belajar langsung di pelatihan lah gitu, 3 hari seperti itu lewat HPA. Nah, semenjak itulah saya betul-betul senang terhadap herbal. Mulai itu juga saya udah mulai jualan herbal plus juga sudah membekam. Kalau ruqyah tidak terlalu saya ini kan, cuman kalau ada teman misalnya dia ruqyah atau kadang saya bekam, kadang bereaksi ya sekaligus di ruqyah. Jadi dulu dari mulai 2005 itu saya sudah mulai membekam dan jualan herbal. Nah, di Batam sendiri itu ketika ke Batam kerja tadi itu sambil mempraktekkan ilmu herbal, artinya sudah menangani pasien? Ya, jadi tadi setelah 2005 saya di Jogja tadi sampai 2008. 2008 ya herbal ini benar-benar hobi, minat, tapi belum betul-betul dijadikan profesi utama. Apalagi saya kemarin kan masih lajang, masih kuliah, jadi masih ada kiriman dari orang tua, jadi masih inilah sibuk aktif-aktif yang lain lah. Termasuk saya pernah juga jadi relawan rumah zakat dulu di Jogja pada saat gempa Jogja juga. Kemudian 2008 saya balik kampung, kan kemarin kecelakaan ini patah tulang di Jogja. Oh, sempat insiden? Iya, kemudian dioperasi di Sarjito. Jadi orang tua suruh pilih, tahu ternyata saya pun pas gempa Jogja udah nggak masuk kuliah juga kan. Jadi suruh pilih kalau memang mau di Jogja silahkan, tapi udah harus mandiri. Tapi kalau misalnya pulang balik ke kampung, nanti kalau mau kuliah lagi, dikuliahkan lagi seperti itu. Itulah saya pulang 2008 ke Padang Sidimpuan. Gitu. Walaupun saya besarnya di Tanjung Gading namanya Inalum,
Tapi ibu bapak setelah pensiun tinggalnya di Padang Sidimpuan namanya. Jadi saya balik ke Padang Sidimpuan, saya kuliah lagi di UMTS, Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan. Di 3 kampus sudah? Sebenarnya di Jogja tadi sempat saya daftar di UAD, lulus juga biologi. Kemudian di Padang Sidimpuan saya UMTS jurusan pendidikan biologi. Ya, memang sukanya kesehatan Pak. Jadi berhubung kemarin tidak ada biologi murni, saya ngambilnya pendidikan biologi kan. Itu pun sama, 2 semester, kemudian jualan herbal lagi, buka toko. Memang jodohnya di herbal ya. Nah di Batam balik lagi tadi di Batam. Ke Batam. Jadi 2008 balik kampung itu sekitar 2009 atau 2010 itu nikah lah, 2009 lah. Sekitaran itu intinya saya anak satu, sekitar mau 1 tahun. Nah itulah saya diajak sama sepupu saya di Batam tadi yang ada temannya buka PT. Lantaran mungkin herbal kan belum begitu orang banyak tahu, jadi belum terlalu berkembang di kampung Padang Sidimpuan kemarin. Mungkin sekarang udah banyak lah yang tahu kan. Baru saya akhirnya berangkat ke Batam. Nah setelah di Batam itu tadi kerja di PT tadi, salah satu supply safety lah gitu. Nah sempat sebentar aja sebenarnya, memang jiwa saya sukanya mandiri. Kemudian saya pernah jualan es krim keliling. Tapi tetap minat tadi ada, tapi belum saya minat maksudnya seperti bekam tadi terus, cuman belum dijadikan profesi utama. Belum dijadikan profesi utama, sampai ya memang alatnya terus ya minimal membekam diri sendiri. Terus kalau anak sakit pun kami alhamdulillah jauh dari ya obat-obat kimia sintesis. Itu pilihan, bukan berarti kita mengapakan kimia sintesis, tapi ini pilihan. Pilihan kami lebih ke untuk awal kami coba dulu ke herbal. Jadi pada saat itu pun anak kalau sampai pernah berak darah gitu kan, itu kami murni herbal yang dikasihkan. Alhamdulillah Allah sembuhkan. Kemudian lanjut saya jualan. Qadarullah kan udah berganti-ganti jualan, sampai pernah juga jaga toko panahan. Antara saya juga hobi panahan kan. Kemudian habis itu pernah saya kemarin sakit, saya kira serangan jantung, rupanya lambung. Jadi sampai ada 2 malam itu saya seperti mau meninggal. Jadi saya pikir jam 1 malam itu Pak. Jadi jantung duduk cepat, keringat dingin, lemas sekali, sampai mau ngomong aja sulit gitu Pak. Jadi ya dulu belum tahu, saya kira pun serangan jantung. Saya pegang denyut nadi dan lemasnya luar biasa. Saya udah sempat menatap istri sama anak-anak kan, wah ini kayaknya lewat saya nih gitu kan. Saya pikir udah saya bangunkan, memang kalau memang ada apa panggil aja ke tetangga, saya bilang kan. Nah alhamdulillah walaupun belum begitu, ini istri pun berikhtiar buatkan herbal sama dipijat-pijat dulu yang bisa-bisa aja sama istri kan. Alhamdulillah Allah lewati. Jadi saya merasa seperti Allah beri kesempatan hidup lagi pada saat itu. Kalau saya merasa seperti udah mau meninggal. Sempat mengalami masa-masa kritis. Kritis 2 kali itu Pak. Qadarullah. Jadi pada masa itu pun saya udah sebulan lebih nggak ada penghasilan sama sekali. Sampai ya dibantu-bantu orang. Akhirnya ada teman saya dari panahan itu nawarkan tinggal di tempat dia di PT. Di PT tinggal di situ lantaran ada rumah bekas warung ibunya nggak dipakai. Nah disitulah saya hantaran sakit tadi kan cari tahu apa nih solusinya gitu Pak untuk lebih ini. Nah ketemulah pertama kali saya namanya totok punggung. Itu 3 tahun yang silam lah, lupa saya tahun berapa. Saya angkatan 4 di Batam Pak, di Kepri. Itu pertama kali Pak Muswandi, teman saya itu. Iya. Mengenalkan ya Pak Muswandi. Iya Pak Muswandi. Sebenarnya saya bisa angkatan 3 Pak. Pak Muswandi angkatan 2. Tapi qadarullah kan saya cuma kenal Pak Muswandi, belum ada dana pada saat itu. Belum ada duit kan. Jadi udahlah bersabar. Tapi saya udah nengok-nengok di YouTube. Saya lantar memang hobi tadi terapi walaupun punya di profesi, saya cari-cari. Jadi memang sebelum saya pelatihan aja terus terang nih Pak, saya lihat di YouTube. Jadi pas hamil anak kelima kalau tak silap itu, memang istri setiap hamil kan mual Pak, luar biasa. Saya coba aja Toto ngelihat dari YouTube tadi. Belum belajar nih. Belum belajar sama sekali nih. Hanya lihat YouTube ini. Tapi saya belum menerapi orang juga. Ustaz Abdurrahman langsung. Saya cari totok punggung, kan ketemulah. Dulu belum tahu kan, cuman banyak video Ustaz Abdurrahman
yang ada di situ, saya liatin gimana kan, sebisa saya lah gitu kan. Kemudian saya toto. Biasanya istri agak lama Pak, mau sebulan itu mual-mualnya. Alhamdulillah, hari ini misalnya saya toto, besok udah berhenti mualnya. Padahal ya sebisa kita aja gitu Pak. Masya Allah, makin ini kan semangat gitu. Nah, setelah itu, barulah Allah beri rizki. Pas saya bilang sama Pak Mus kalau ada apa lagi info. Nah, alhamdulillah di angkatan keempat saya ikut pelatihan toto punggung resmi. Yang isi waktu itu Ustaz Abdurrahman langsung. Ustaz Abdurrahman langsung, alhamdulillah. Jadi di situ semakin mantap, saya semakin semakin mantap di toto punggung ini. Dan mulai saat habis pelatihan, saya masih saat itu kerja sama teman saya ngasih tumpangan rumah tadi di pabrik plastik. Masih kerja PT. Masih ada kerja. Masih ada pada saat itu. Tapi saya udah mulai noto Pak. Tapi masih saya gratiskan. Kawan-kawan dekat, siapa nih yang mau saya toto? Wah, saya gratiskan toto untuk menguatkan lah. Noto-noto udah agak berapa bilang enak-enak, barulah masa uji coba ya? Mulai berani saya noto yang ke rumah-rumah seperti itu. Sudah ada berapa lama lah, sudah berapa yang saya toto kan, apalagi kita kan kalau bisa minimal 50 klien ya Pak yang kita terapi seperti itu. Baik, dari 3 tahun sudah belajar toto tadi, mempraktekannya. Bang Ginting sendiri melihat nih dari banyak belajar metode-metode terapi yang lain, misalkan termasuk herbal, terus belajar toto punggung. Nah, Bang Ginting sendiri melihat toto punggung itu sisi kelebihan dan kelemahannya, kita harus objektif ya. Dari sisi kelebihan dan kekurangannya, misalkan apa kira-kira? Jadi tadi setelah saya ikut pelatihan toto punggung, saya kan udah mulai rapi nih Pak. Nah, setelah ada berapa bulan saya mantap situ, saya mantapkan betul-betul 100% profesi saya jadi terapis dan terapis toto punggung. Walaupun tadi saya ada bekam sebelumnya kan, tapi saya fokuskan di toto punggung. Nah, setelah itu kan saya tetap hobi nih Pak. Setelah itu saya tetap maksudnya hobi, minat belajar terus menerus. Ada pelatihan selagi ada rezeki saya ikut di luar toto punggung. Di luar toto punggung saya ikut beberapa macam pelatihan ya, alhamdulillah ya sampai saat ini sudah mau 30-an sertifikat lah. Masya Allah ya. Masya Allah, itu udah luar biasa sekali. Iya, sudah macam-macam lah. Nggak usah sebut merek lah, yang lain lah ya, intinya 30, sudah. 30 keahlian itu ya luar biasa. Ya. Nah, tapi yang saya rasakan selama ini sudah saya juga praktekkan yang utama kita keluarga Pak. Jadi sudah saya praktekkan ke keluarga, ke diri, ya istri lah yang notok saya kan, ke istri, ke anak. Alhamdulillah, kayak anak saya yang nomor 1 itu dulu sebelum saya kenal toto punggung ini Pak, kalau batu itu paling cepat 5 hari baru berhenti, dan batunya tuh ngeri, kita dengarnya langsung seperti bergetar dadanya saking kerasnya gitu. Jadi kalau waktu anak saya sakit batu itu memang kami menyerah. Maksudnya menyerah di sini sebelum toto punggung nih Pak ya. Saya sebelum kenal toto punggung di Batam ini udah kita coba herbal-herbal ya, mungkin saya juga masih perlu harus banyak belajar. Tetap endingnya ke obat. Ke herbal. Terpaksa lah saking kasihannya lihat anak gak sembuh-sembuh selama 5 hari itu, terpaksa kami beli juga obat ya kimia, obat batu lah. Nah itu, tapi alhamdulillah setelah kenal toto punggung ini, anak saya nomor 1 itu batunya tetap ngeri. Tapi alhamdulillah, misalnya dia batuk 1 hari ini Pak, sore kita toto, besok paginya alhamdulillah Allah sembuhkan asbab toto ini. Masya Allah, jadi betul-betul luar biasa lah. Terus kayak tadi saya yang ada sakit, yang tadi yang saya bilang seperti mau meninggal itu, ternyata saya seperti GERD itu Pak. Jadi naiknya asam lambung, jadi saya ada sesak sampai lemas seperti itu. Alhamdulillah sekarang setelah rutin di terapi toto punggung ini, buat diri saya sendiri, udah bisa minum kopi. Bahkan sekarang saya puasa seringan sahurnya cuma kopi Pak, air putih sama kopi aja, kopi hitam. Nggak ada kambuh-kambuh lagi, alhamdulillah gitu. Kalau sebelum-sebelumnya itu nggak bisa? Nggak bisa, langsung lemas Pak. Minum-minum kayak kopi, teh gitu kan, langsung lemas dia, langsung kayak lemas lah gitu. Walaupun lemasnya masih bisa aktivitas, tapi langsung terasa lemas. Nah sekarang pun kadang misalnya nama kita manusia Pak ya, kadang-kadang mau terasa agak mau lemas, alhamdulillah ditoto, langsung alhamdulillah Allah beri kesehatan lah gitu, langsung fit alhamdulillah kalau masih yang ringan-ringan seperti itu Pak.
Nah, kemudian tadi yang saya bilang udah belajar beberapa macam. Saya sekarang terus terang dari terapi sampai sekarang pun saya murni terapis. Yang utama terapi yang saya praktekkan itu murni totok punggung. Totok punggung. Nah, dari yang Bang Iting sendiri lihat tadi itu kenapa kok kemudian karena dari sekian banyak keahlian lebih fokus ya selalu menggunakan totok punggung. Kelebihannya apa? Sebelum kelebihan mungkin saya ininya dulu ya Pak ya. Kalau di totok punggung ini yang agak ininya memang kita agak menguras tenaga. Tapi menguras tenaga di sini lantaran kan kalau mungkin ada yang lain semua tangan main kan. Kalau totok punggung ini kan namanya juga totok, kita hanya menggunakan jari. Tentu kita menguatkan jari lebih ekstra tenaga dengan menggunakan tangan yang banyak gitu. Soalnya kita fokuskan ke jari tadi gitu kan. Jadi kalau dari segi tenaga mungkin lebih terkuras mungkin dibanding terapi lain. Tapi dengan teknik yang benar insya Allah bisa meminimalkan tenaga kita untuk keluar. Kalau dengan teknik yang sesuai yang diajarkan guru kita Ustadz Abdurrahman. Jadi tekanannya itu lebih maksimal dia. Jadi bisa meminimalkan. Tapi tetap saya bilang emang terapi totok ini agak lebih menguras tenaga untuk mendapatkan hasil maksimal. Jadi bukan kuatnya itu bukan untuk menyakiti. Jadi kuatnya itu masuk ke dalam titik-titik totok punggung yang di punggung itu untuk mengurai penyumbatan yang di dalam. Gitu. Jadi bukan kuat sembarangan kita gesek-gesekkan gitu, tapi betul-betul kita kuat menekan ke dalam agar semakin banyak yang terurai di dalam lapisan punggung tadi. Jadi kalau kita nekannya nggak terlalu kuat, tapi kuat yang nyaman ya Pak ya, bukan kuat menyakiti. Itu tentu kan lapisannya lebih sedikit yang tertotok. Nah, jadi butuh tenaga yang kuat. Jadi di totok punggung ini yang saya rasakan juga maksudnya manfaatnya tadi kenapa saya lebih memilih walaupun lebih menguras tenaga dibanding terapi lain. Pertama simple Pak. Jadi walaupun lebih menguras tenaga dibanding terapi lain, dia simple Pak. Simple. Jadi berbagai macam penyakit tadi ya baik keluhan kaki, keluhan organ dalam itu titiknya hanya di punggung tadi. Jadi kita tidak perlu menyentuh bagian-bagian lain gitu. Simple. Jadi lebih mudah dipahami. Jadi ketika Ustaz Abdurrahman menerangkan itu, ketika kita mendapatkan kasus-kasus yang baru, kita coba dulu dengan pemahaman kita Pak, tapi tetap dalam konteks yang diajarkan Ustaz Abdurrahman. Jadi misalnya sakit A gitu, nah kita langsung titiknya insya Allah di sini. Sembari juga kita mencari penyumbatan. Tetap dibutuhkan insting ya. Iya, salah satunya itu Pak. Ya sebab rutin tadi kan Pak. Tapi tetap maksudnya tadi di dalam rumusan tidak keluar dari SOP. Metode SOP totok punggung. Maksudnya misalnya gini, area kepala gitu. Antara belikat ini ke atas seperti itu Pak, pundak kan, belikat kanan, belikat kiri, misalnya gitu ada keluhan di kepala seperti itu. Tinggal kita nanti mencari sumbatannya mana yang lebih banyak atau mana sumbatannya yang ada seperti itu. Misalnya dia ada keluhan di kaki, nah itu mungkin daerah lumbar kan, dari mulai lumbar 1 sampai pinggul kan, lumbar 1 5 sampai pinggul. Nah kalau itu. Ustadz Abdurrahman kan mengajarkan kepada kita kalau misalkan keluhan keluhan kaki misalkan, itu cukup totok bagian lumbar sampai bagian pinggul. Nah kebanyakan kan prakteknya terkadang kita ini namanya baru belajar, terus kemudian jangankan punya keahlian lain, tidak punya keahlian lain aja pengen mengkombinasikan, artinya pengen juga menyentuh langsung yang bermasalah kayak seperti kaki. Kira-kira Bang Iting memandangnya seperti apa? Atau juga mempraktekkan seperti itu? Kalau itu biasanya Pak ke klien, maksudnya gini, ke klien kita keumuman kan secara umum lah, orang sakit apa misalnya kaki tadi dia pinginnya itu yang disentuh. Memang kalau klien-klien pertama saya, perdana saya kasih pemahaman dulu, soalnya saya mau betul-betul murni totok punggung Pak. Jadi ketika memang nanti menurut saya agak perlu ditambah terapi lain seumpama, tapi ketika saya totok punggung, saya 100% totok punggung. Jadi misalnya lah kaki tadi, saya kasih pemahaman dulu ke klien, Pak, ini dari metode totok punggung ini, keluhan Bapak di kaki ini, titiknya itu untuk pengobatannya di daerah tetap punggung Pak, daerah lumbar atau kita bilang pinggang, pinggul Bapak ini kita bilang gitu. Jadi betul-betul saya murni pakai totok punggung seperti itu. Saya tidak pegang kakinya.
sama sekali. Saya tidak pegang kakinya sama sekali, betul-betul. Jadi kita pun ketika kita fokus tadi dengan menggunakan terapi totok punggung, jadi betul-betul kita juga semakin mencari di mana sebenarnya titik permasalahannya. Sepakat. Ya, artinya kita sebagai terapis juga memang dituntut untuk mencoba untuk bukan mengembangkan tetapi meriset sendiri gitu, meneliti seberapa efek yang dihasilkan pada pasien yang kita terapi tadi gitu dengan metode yang sudah kita pelajari. Iya, betul. Iya, begitu Pak. Apalagi memang kasus-kasus yang berhubungan dengan organ dalam. Jadi lebih terasa sekali memang totok punggung ini sebab permasalahan organ dalam itu kan kebanyakan yang kita pahami nih Pak ya, dari yang kita pahami dan masuk gitu. Maksudnya masuk ini kita pernah sedikit mempelajari anatomi tubuh dulu kan, lantaran dulu tadi ada kuliah biologi, rekam medis, pendidikan biologi yang saya pernah kuliah itu kemarin masih masuk. Jadi ada anatomi di struktur tulang belakang kita ini kan ada setiap ruasnya tadi, mulai dari servikal, torasikal sampai ke lumbar itu ada saraf-saraf penghubung, saraf-saraf besar yang pusat saraf kita itu memang di otak. Tapi dari tulang belakang kita ini pintu jembatannya ke organ tadi. Misalnya dari daerah torak misalnya gitu kan, torasikalnya ada yang ke jantung misalnya. Atau dari lumbar tadi mungkin ada yang ada jalurnya yang ke ginjal seperti itu, ada yang ke kantung kemih. Nah, jadi kebanyakan memang penyebabnya dengan pola hidup kita, pola duduk kita, pola makan kita menyebabkan ada sumbatan-sumbatan di saraf punggung tadi, saraf spinal tadi. Jadi ketika dia ada sumbatan, otomatis ibarat listrik Pak, ada sumbatan atau keran air lah atau selang kan, ada sumbatan dia kan menjadi tidak lancar. Nah, luar biasanya totok punggung ini sumbatannya bukan hanya di dalamnya tapi juga di luar. Misalnya seperti selang tadi yang kita bilang itu ada kotoran atau sumbatan misalnya lumut di dalam selang tadi. Itu pun insya Allah ikut terurai. Selain di luar. Ada lagi ibarat selang itu ditimpa batu Pak. Selangnya bersih, dicek oh ya selang bersih aman ini, tapi kok masih agak sesak gitu kan. Ternyata bukan itu selang lah kita anggap lah ya. Kok keran masih kecil. Padahal selang bersih nih dicari, oh rupanya ada batu yang menghambat, menghimpit, menjepit dari luar. Nah, itulah batu tadi dipecahkan atau disingkirkan. Mungkin semakin besar batu kita semakin sulit, tapi tetap kita pelan-pelan kita bersihkan, gitulah analoginya Pak. Jadi totok punggung ini alhamdulillah termasuk sumbatan lemak-lemak yang menghimpit persarapan tadi ataupun ada pembuluh darah di situ, itulah yang diurai. Makanya kalau di kita tidak bisa ada istilah Pak garansi, maksudnya sakit ini berapa kali totok, tidak bisa. Sebab banyak faktor. Mulai dari faktor si penterapis tadi, cara teknik tekanan tadi, mempengaruhi. Mempengaruhi juga itu Pak. Kayak tadi. Jadi kalau dia hanya cuman tek nempel gini-gini aja, tentu berbeda dengan masuk kemudian digetarkan di dalam. Itu berbeda sekali. Kemudian faktor pola hidup si klien tadi. Jadi dengan faktor-faktor tadi, walaupun si A sakit jantung, si B sakit jantung, kita tidak bisa pastikan ini 10 kali terapi, tidak bisa. Bisa jadi si A tadi 5 kali, si B mungkin bisa jadi 7 atau berapa, seperti tidak bisa. Untuk terapisnya sendiri, untuk menuju ke maksimal, hasilnya lebih maksimal, pengaruh tidak dengan pengetahuan atau wawasan terapisnya sendiri tentang anatomi, atau bisa menghubungkan antara organ satu dengan yang lain terhadap keluhan atau penyakit gitu. Kalau untuk memahami Pak ya, istilahnya bahasanya untuk mendalami, biar kita jangan seperti dianggap orang pengobatan kita ini asal-asalan. Jadi untuk juga edukasi ke masyarakat memang saya bilang sangat perlu Pak. Soalnya totok punggung ini tidak bertentangan, sebab masih masuk ke dalam masalah tulang belakang gitu, sangat logis seperti itu Pak. Untuk sebagai edukasi terus terang sangat berpengaruh. Tapi sebenarnya kalau murni pun kita hanya totok punggung ini, tidak memperdulikan apa kata orang, maksudnya yang diajarkan Ustadz Abdurrahman itu saja pun kita pakai gitu kan, itu insya Allah sudah sangat bermanfaat Pak. Jadi intinya Bapak sakit apa gitu kan, atau nggak usah pun misalnya dia nggak terlalu ceritakan, tinggal kan kita diajarkan Pak ada diagnosa, atau jangan kita pakai diagnosa lah, ada mencari sumbatan tadi Pak. Ketika dapat itu aja urai. Jadi sebenarnya kita tidak tahu pun memang tadi yang saya bilang persarapan tadi
asal betul-betul kita ikuti yang diajarkan ikuti SOP. guru kita, SOP, insya Allah sudah sangat bermanfaat. Tapi memang kalau betul-betul mau mendalami, betul-betul mau mengedukasi orang kan, itu memang sangat perlu kita mempelajari seperti tadi, terutama masalah anatomi. Gitu, biar orang teredukasi. Oh, ternyata toto punggung ini bukan sembarangan seperti itu. Kedua, kita juga tidak salah-salah sebut. Ketika orang tanya, saya sakit dada kiri, lalu kemudian kita bilang, oh itu kemungkinan masalah ginjal atau apa. Padahal sudah jelas di kiri itu masalahnya biasanya jantung. Di jantung, iya. Nah, kalau dari sisi kelemahan atau kekurangan, ya kita bukan melihat kelemahan, mungkin ada kekurangan diri toto punggung. Bang Ginting sendiri melihatnya dari sisi mananya kira-kira? Kalau tadi memang agak apa ya Pak ya, maksudnya tenaga ya. Yang kedua memang kasus-kasus tulang belakang yang sudah lama Pak. Jadi sudah bengkok, ada kasus-kasus yang dia seperti huruf S, seperti dia C, seperti itu, baik dia ke depan membungkuk atau begini kan. Istilahnya pembengkokan itu sudah sangat apa namanya, parah lah gitu kan. Nah, itu memang kalau murni dengan toto punggung kita harus bersabar. Maksudnya kalau saya bilang bukan kan orang kadang kan Pak pingin cepat gitu kan. Nah, kalau saya bilang sih bukan kelemahan, bukan terlalu ini, cuman kesabaran, butuh kesabaran. Jadi butuh waktu dan menerapinya harus lebih rutin. Gitu. Bisa terselesaikan tapi butuh waktu, jangka waktu panjang. Iya, gitu. Tapi kalau mungkin dibantu dengan teknik yang lain? Mungkin kalau misal kayak tadi lah masalah dislokasi Pak. Dislokasi apalagi tadi yang lama terlalu yang agak parah atau memang sebab cedera. Jadi misalnya dia naik motor atau apa terjatuh, terduduk teng gitu kan. Yang tadinya pinggul dia tidak ada pergeseran, kemudian terjadi pergeseran entah naik atau turun seperti itu. Kan itu berarti ada penekanan yang agak kuat Pak, kletek gitu. Nah, padahal sebenarnya sumbatannya nggak terlalu parah gitu kan, tapi sebab kecelakaan tadi, ada cedera tadi, dia menjadi parah pergeserannya, dislokasinya. Nah, itu mungkin kalau di toto punggung harus ada penekanan khusus di daerah itu tadi dibanding kita menotok yang biasa. Nah, itulah memang pentingnya seorang terapis itu tadi memahami itu Pak. Jangan disamakan yang tadi orang cedera dengan yang memang masalah organ murni sudah lama. Maksudnya kalau cedera tadi kan berarti yang pinggul dia agak bergeser tadi. Kalau murni mau pakai toto punggung, dia harus lebih rutin dan lebih ada penekanan untuk meluruskannya tadi. Tapi kalau memang seorang terapis atau topuris toto punggung itu ada ilmu untuk mereposisi, dan saya pun memahami Pak ya, Ustaz Abdurrahman seperti misalnya ada masalah dislokasi di apa siku misalnya, tetap toto punggung diurai di sini, tapi kita reposisi di daerah sikunya seperti itu. Berarti juga kalau misalnya kita ada ilmu di reposisi tulang belakang, tetap utamanya toto punggung kita urai, kemudian kita reposisi untuk membantu percepatan. Tapi itu ada tekniknya. Ada tekniknya. Tidak sembarang. Tidak sembarang. Tapi kalau saya bilang murni pun di toto punggung, insya Allah cuman itu tadi butuh kesabaran. Gitu. Jadi soalnya pada intinya bukan kelemahan ya, tetapi ya masuklah bilang tadi salah satu ketika menemukan kasus-kasus seperti itu, kasus-kasus tertentu dia butuh waktu lama. Iya. Sebab kan apa namanya, kita kan murni dengan jari tadi Pak. Makanya kalau saya menyarankan ke diri saya juga, ke teman-teman juga, memang kalau di toto punggung ini kita kalau bisa memang fokus. Kenapa? Bukan lantaran kita nggak mau terapi lain. Kenapa? Sebab itu tadi berkaitan dengan menguatkan jari Pak. Kalau apalagi kita malas misalnya olahraga misalnya kan, dengan kita rutin menerapi itu secara tidak langsung kita terus berlatih dan terus mengasah jari kita semakin kuat, semakin lihai merasakan penyumbatan tadi. Jadi walaupun nggak apa-apa teman-teman yang lain masih punya terapi-terapi lain, nggak apa-apa selagi tidak menguatkan sensor. Iya betul Pak, apalagi kekuatan sensor dan kekuatannya tadi Pak. Itu ada hubungan dengan insting. Jadi ketika sudah terbiasa, maka makin tajam instingnya juga. Iya betul Pak. Iya. Jadi kalau toto punggung memang kebalikan, misalnya dijadikan hanya sampingan, mungkin pakai terapi lain nggak apa-apa selagi tidak bertentangan syariat, nggak apa-apa. Cuman dari sudut pandang toto punggungnya ini kurang maksimal. Jadi sebab dia tadi ya tentu Pak, orang yang push up sebulan sekali dengan orang yang push up setiap hari tentu akan lebih lihai, hasilnya lebih kuat, berbeda gitu. Jadi orang yang menerapi
dengan toto punggung dia sebulan sekali, dengan setiap hari dia menoto orang tentu berbeda walaupun satu angkatan. Gitu. Sama dengan orang yang terapis yang selalu menterapi pasien stroke misalkan, dengan yang walaupun dia juga sudah lama tapi jarang menangani kasus-kasus stroke, maka ketika dia menangani kasus stroke dia harus belajar lagi. Iya, betul Pak. Dia harus menelaah lagi, meneliti lagi gitu. Tapi kalau sudah kaya dengan pengalaman itu, maka dia akan makin lihai, makin cepat menanganinya. Iya, betul. Seperti itu Pak. Iya. Nah, kalau udah selama belajar toto tadi sudah 3 tahun, Bang Ginting sendiri sudah menangani berbagai macam penyakit apa? Alhamdulillah kalau untuk penyakit sudah macam-macam Pak. Cuman yang berkesan, yang berkesan itu kan kita dalam toto mungkin ada istilah emergensi Pak. Ada emergensi kan. Nah, yang itu pernah saya berkesan sekali memegang lagi kejadian Pak, asma. Jadi ada anak umur 6 tahun itu kalau tak silap. Jadi, tapi dia udah asma dari 2 tahun, dari kecil. 6 tahun apa 10 tahun lupa saya, tapi sekitar 4-6 tahun lah dia udah kena asma. Qadarullah saya dipanggil itu, ya orang tuanya dapat dari saudaranya kan nomor kontak saya, kemudian di WA, nah, saya datang, qadarullah saya datang tuh anaknya lagi susah Pak. Gitu, anaknya nggak bisa telentang, nggak bisa tengkurap, terduduk, megang bantal gini aja. Itu perdana saya betul-betul pegang emergensi. Nah itulah luar biasa toto punggung tadi, simple. Jadi kita tinggal langsung kepikiran, padahal belum pernah saya pegang sama sekali emergensi Pak. Cuman alhamdulillah kita kan ada tadi SOP dan ada rumusan, oh asma ini. Nah, itu tadi Pak, enaknya toto emergensi. Emergensi tadi dan mudah dipahami itu loh Pak. Nggak istilahnya nggak terlalu banyak apa gitu kan. Jadi saya langsung teringat daerah Tengku, daerah Belikat kan, ke daerah sekitar Belikat itu kan. Nah saya toto aja gitu. Jadi memang anak ini tadi sebelumnya memang udah sampai saking seringnya asma, kambuh, itu orang tuanya udah pakai yang dihirup itu Pak, udah disediakan di rumah. Tapi memang pada saat kita ke situ belum dikasih dan saya bilang jangan dulu, saya bilang kita mau lihat dulu bagaimana gitu reaksi dari toto ini. Jadi udah gini-gini Pak, saya belum pernah memegang tuh, jadi kayak orang tuanya sih sebenarnya nggak terlalu, nih udah biasa anaknya gitu, kitanya yang baru khawatir, baru itu Mas, tetap kita toto daerah Tengku, Belikat, tap, nah, kita ulang-ulang di situ. Alhamdulillah sekitar 5-10 menit mulai mereda Pak. Maksudnya meredanya tadi yang tadi cepat-cepat mulai. Ini dia megang, udah ada jeda, dia megang bantal nih ceritanya Pak. Nah gitu kan, udah ada jeda, lama-lama di 15 menit makin reda, udah bisa saya ajak ngobrol. Alhamdulillah itu saya, pas 5 menit pertama saya, wah ini reda nggak ini kan gitu, kita namanya kita perdana kan, iya. Qadarullah di sekitar 5 menit lewat, sekitar 10 menitan lah, itu udah mulai mereda, 15 menit lah itu udah mulai lumayan redanya sampai bisa saya ajak bicara, akhirnya baru bisa ditidurkan, tengkurap, bisa anak tadi itu, iya. Nah kalau untuk kasus penyakit yang berat nih, yang Bang Ginting sendiri lagi terapi mungkin sampai saat ini, yang menjadi tantangan Bang Ginting sendiri, yang artinya masih ada kerja keras gitu loh untuk menyelesaikannya, penyakit apa? Diabetes Pak. Cuman kalau sebelum diabetes ini, yang tadi maksud saya yang menakjubkan juga, setelah yang tadi asma itu ada satu lagi yang stroke Pak. Stroke udah ada 2 tahun lah gitu stroke-nya kan. Itu alhamdulillah setelah kita toto punggung itu baru 1 kali apa 2 kali itu, dia sudah bisa jalan merayap megang dinding. Yang tadinya ke kamar mandi aja harus dipapah kayak gitu. Itu ditotongnya setelah kena saat itu atau udah kena, udah 2 tahun, udah 2 tahun stroke gitu. Sudah operasi. Sudah pernah dioperasi, dan kondisi Bapak itu ya lumayan parah. Soalnya belum bisa bicara normal, masih awal-awal kayak gitu. Masih ditangani sampai sekarang. Jadi lebih istilahnya lebih keluarganya mungkin lebih memilih lantaran segan, padahal udah kita bilang kita bantu kan. Akhirnya lebih ya mungkin lantaran ada BPJS seperti itu Pak. Jadi jadi terapi salah satu kendala kita menangani ya sebagai terapis memang ya saya pun juga merasakan seperti itu memang ya, karena salah satu kendala kita bukan kalau bilang kegagalan, ya kegagalan tapi karena banyak faktor ya, bukan faktor hanya dari kitanya gitu. Salah satunya tadi karena bisa tidak sabar, kedua dia mungkin memilih jalan yang lain, ya mudah-mudahan dari jalan yang lain tadi itu ada jalan kesembuhan dari Allah Subhanahu Wa Taala kan.
Itu salah satu faktor memang. Ya. Iya. Dari banyak faktor tidak tuntas ya tertangani. Ya, stopnya sebenarnya tidak tuntasnya memang ya faktor ya kadang keluarganya segan juga untuk melanjut. Maksudnya kan ya itu tadi Pak, saya berapa kali kasusnya kayak gitu, nggak tuntasnya kadang keluarganya ini ya antara mungkin kita udah murni profesi kan, terus terang ya setiap kita datang mungkin orang keluarganya segan, tidak sama sekali ada mengasihi kayak gitu kan. Sementara kasus-kasus sebenarnya kita ikhlas. Ya, kebanyakan seperti itu. Apa namanya? Untuk kasus-kasus seperti tadi sudah tidak bisa lagi toto-toto untuk kebugaran sebulan sekali, 3 minggu sekali. Jadi kan harus rutin nih Pak. Nah, jadi saya udah ada berapa kali pegang seperti itu, kenanya di situ. Akhirnya lebih memilih ke rumah sakit lantaran tadi ada ditanggung tadi itu. Jadi kalau ke rumah sakit kan mereka tidak ada mengeluarkan lagi lah selain ini. Kedua mungkin dari sisi pemahaman sehingga kurang yakin. Iya, bisa jadi ya. Kan kemudian yang diabetes tadi, tantangan kenapa saya bilang sebenarnya sama aja seperti yang sebelum-sebelumnya. Jadi Pak, sakit ini yang kita pahami ini apalagi yang sudah agak parah itu tabungan sebenarnya Pak. Tabungan dari kebiasaan ini asbabnya ya Pak. Semua atas takdir Allah. Asbab ini sebenarnya tabungan. Seperti yang diabetes tadi tanpa disadari tabungan dari pola-pola hidup kita selama ini. Ya. Apa yang kamu tanam itulah yang kamu. Iya. Gitu Pak. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, nggak ya secara umum Allah tidak beri tiba-tiba penyakit jantung gitu kan. Allah udah berikan sebenarnya tanda-tanda juga, tapi kadang kita manusia ini selagi bisa bergerak cuek gitu kan. Nah, jadi seperti tadi kembali ke diabetes, kenapa saya bilang tantangan? Lantaran sudah membusuk Pak. Jadi itu kan memang agak lumayan prosesnya dan itu nggak bisa lagi kayak tadi saya bilang sebulan sekali, dia harus rutin. Nah, seperti itu ya kendalanya sebenarnya tantangan tadi di situ. Harusnya rutin setiap hari atau 2 hari sekali, malah seminggu atau sebulan sekali. Iya, seperti itu. Kalau udah seperti itu kan kita sarankan paling minim seminggu 2 kali atau 3 hari sekali, seperti itu udah paling minim. Sebab tadi udah untuk pengobatan kayak bapak saya aja dulu sakit TBC Pak, itu kan minum obatnya itu 10 bulan nggak boleh stop. Sehari sampai 3 kali sampai 5 sekitar 5 macaman obatnya itu harus terus menerus. Nah, begitu juga toto sebenarnya Pak, mirip. Kalau memang kita udah jadikan pengobatan untuk pengobatan bukan sekedar untuk menjaga kebugaran, ya harus seperti itu. Nggak bisa lagi sebulan sekali mungkin untuk istilah kebugaran gitu kan. Nah, tapi kalau udah untuk pengobatan nggak bisa lagi. Nah, kadang memang ya itulah, semoga para terapis kita semua Allah beri kekayaannya jadi bisa membantu kayak tadi, jadi langsung udah ini baksos gitu kan, ini sosial kita Pak Bu gitu. Itu yang disebut sama Sabu Rahman pasien istimewa. Ya, pasien-pasien istimewa memang harus. Cuma persoalannya kan membagi waktu, ini juga jadi persoalan ya. Iya betul Pak. Apalagi kita sudah banyak pasien, membagi waktu juga. Dan apalagi murni di terapi ini kita nggak ada sama sekali yang lain kan, seperti itu. Ya Pak. Baik sahabat Topung dimanapun berada, Masya Allah luar biasa. Begitulah bincang-bincang sehat kami tentang banyak hal tadi, termasuk tentang terapi tutup punggung. Pada intinya bahwa seperti yang disampaikan sama Bang Giting, sebagai seorang terapis khususnya perlu menekuni terapi ini karena manfaatnya adalah untuk melatih jari tangan kita, kemudian melatih ketajaman atau sensor dan insting kita ya dalam menangani berbagai macam kasus-kasus. Karena makin banyak pengalaman, makin matang kita dalam penguasaan sebuah terapi, khususnya terapi tutup punggung. Salah satu yang saya ingat juga, saya belajar dari Bang Ginting ya. Bang Ginting pernah mengatakan bahwa ketika pasien itu lemas, lalu kemudian kita totok dengan energi full, maka pasien juga akan lemasnya bisa 3 kali lipat setelah diterapi. Kenapa? Karena ternyata pasien tersebut itu juga mengeluarkan energi. Selain kita mengeluarkan energi, pasien juga mengeluarkan energi. Dan itu Masya Allah pengetahuan buat saya, karena sebelumnya ketika kita terapi tanpa pengetahuan tadi itu, kita terapi pasien dengan tenaga powerful sementara pasiennya ini dalam kondisi lemah, ternyata akhirnya bisa betul-betul drop, lalu kemudian malah ujung-ujungnya ke rumah sakit. Jadi itu perlu wawasan, pengetahuan juga, dan Masya Allah ya, saya juga banyak belajar sama beliau.
Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa bincang-bincang lagi, berbagi pengalaman lagi ya dengan Bang Ginting. Saya kira demikian bincang-bincang kami. Tetap semangat Bang Ginting, sehat selalu, jaya bersama tutup punggung. Ya, insyaallah. Ya, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.